Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Burhanuddin dengan NIM 670119485. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek akhir saya dengan judul Aplikasi Penjualan Barang untuk Bumdes Karya Mandiri Desa Ciangir Modul Penjualan. Berikut merupakan latar belakang dari proyek akhir saya. Bumdes Karya Mandiri Desa Cianjur merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan barang grosir. Biasanya barang yang dijual yaitu berupa sembako, minuman, buku, dan alat tulis. Saat ini pencatatan transaksi dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual. Pencatatan transaksi di sini ada dua, yaitu pencatatan transaksi harian, penjualan harian, dan pencatatan transaksi BRI Link. Bumdes Karya Mandiri Desa Cianjur ini memerlukan aplikasi untuk mengawal transaksi dan pembuatan laporannya. Nah, dari latar belakang tadi terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana memfasilitasi petugas penjualan dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pencatatan transaksi BRI Link tanpa menggunakan buku yang berpotensi hilang atau rusak. Dan yang kedua, bagaimana memfasilitasi petugas penjualan dalam melakukan pengelolaan laporan penjualan supaya tidak mengakibatkan kesalahan data atau perhitungan penjualan yang tidak akurat. Berikut merupakan tujuan dari proyek akhir saya. Yang pertama yaitu memfasilitasi petugas penjualan mencatat transaksi penjualan dan transaksi BRI Link secara komputerisasi yang menghindari kehilangan dan atau kerusakan data. Dan yang kedua, membangun fitur kredit laporan penjualan secara terkomputerisasi guna menghasilkan laporan akurat dan tepat waktu. Adapun batasan masalah dari proyek akhir saya, yaitu yang pertama, aplikasi berbasis website. Yang kedua, aplikasi tidak menangani penjualan secara kredit. Yang ketiga, aplikasi tidak menangani retur. Yang keempat, laporan dapat di-download dalam format PDF. Yang kelima, pembuatan aplikasi tidak sampai tahap operation dan maintenance. Dan yang terakhir, yang keenam, aplikasi ini terdiri dari dua modul, yaitu penjualan dan inventory. Pada proyek akhir ini, yang akan menjadi fokus yaitu modul penjualan. Berikut merupakan metode pengerjaan. Dalam pengembangan aplikasi Bumdes Karya Mandiri ini menggunakan software development lifecycle, model waterfall. Tahapannya itu ada requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan yang terakhir operation and maintenance. Nah, berikut merupakan tools-tools yang digunakan. Yang pertama, tools pemodel aplikasi. Pada proyek akhir ini, tools pemodel aplikasi menggunakan PPMN, UML, yaitu use case diagram dan class diagram, dan yang terakhir ERD. Untuk tools pembangunan aplikasi, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Database yang digunakan yaitu MySQL, framework yang digunakan yaitu CodeIgniter dan Bootstrap, web server yang digunakan yaitu XMPP, dan yang terakhir Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman. Selanjutnya yang terakhir yaitu tools pengujian aplikasi. Pada proyek akhir ini dilakukan pengujian aplikasi dengan black box testing dan user acceptance testing, atau bisa disebut juga dengan UAT. Berikut merupakan gambaran sistem saat ini. Nah, pada gambaran sistem saat ini melibatkan dua aktor atau dua user, yaitu pengawas dan petugas. Petugas yang dimaksud sini yaitu petugas penjualan. Nah, petugas penjualan bisa melakukan dua aktivitas atau salah satu, yaitu catat transaksi penjualan atau catat transaksi BRI Link. Selanjutnya, petugas penjualan melakukan update stok barang. Nah, setelah 1 bulan atau 3 bulan, maka petugas penjualan melakukan rekap penjualan, membuat laporan laba rugi, membuat laporan raca. Setelah itu mengirimkan laporan kepada pengawas, serta
pengawas melakukan pengecekan laporan. Dari gambaran sistem saat ini tadi, terdapat gambaran sistem usulan dari proyek akhir ini, yaitu dimulai dari petugas penjualan melakukan catat transaksi. Nah, catat transaksi di sini ada dua, yaitu catat transaksi BRI link dan penjualan. Nah, ketika catat transaksi BRI link, maka petugas penjualan hanya melakukan aktivitas catat nominal transaksi. Sedangkan saat melakukan catat transaksi penjualan itu mengecek barang terlebih dahulu. Apabila barang tidak tersedia, maka transaksi batal. Apabila tersedia, maka catat transaksinya, lakukan pembayaran, dan membuat struk. Selanjutnya mengecek transaksi, dan setelah itu lakukan 1 bulan ataupun 3 bulan untuk membuat laporan penjualan, membuat laporan laba rugi, membuat laporan raca. Setelah membuat laporan, lalu mengirimkan laporan. Dan pengawas di sini mengecek laporan. Apabila laporan tidak sesuai, maka laporan akan diberi komentar. Apabila laporan sesuai, maka pengawas akan meng-ACC laporan. Nah, berikut merupakan analisis kebutuhan sistem dari proyek akhir saya. Nah, pada proyek akhir saya melibatkan 2 user, yaitu petugas penjualan dan pengawas. Nah, para petugas penjualan memiliki hak akses untuk mengelola transaksi, membuat laporan penjualan, membuat laporan laba rugi, dan membuat laporan raca. Dan untuk pengawas memiliki hak akses untuk mengecek laporan dan memberikan komentar pada laporan serta mengelola akun user pengguna. Berikut merupakan perancangan use case diagram dari aplikasi BUMDes Karya Mandiri. Untuk modul penjualan yaitu aktivitas yang berwarna putih dengan melibatkan 2 aktor, yaitu petugas penjualan dan pengawas. Untuk aktivitasnya dapat dilihat dari gambar use case berikut. Selanjutnya ada dikasih diagram. Dikasih diagram dapat dilihat pada link berikut. Adapun keterangannya itu untuk modul penjualan yang saat ini sedang dibahas itu berwarna putih. Sedangkan yang berwarna kuning yaitu untuk modul inventory. Berikut merupakan IRD dari aplikasi BUMDes. Untuk aplikasi penjualan barang BUMDes Karya Mandiri modul penjualan yaitu yang berwarna biru. Yang pertama di situ ada user. User melakukan pencatatan penjualan dengan kardinalitas one to many. User juga melakukan pencatatan transaksi BRI link atau BRI link dengan kardinalitas one to many. Penjualan membuat data laporan penjualan dengan kardinalitas many to one. Penjualan membuat data laporan laba rugi dengan kardinalitas one to many. Data laporan laba rugi memiliki data beban dengan kardinalitas one to many. Penjualan memiliki detail penjualan dengan kardinalitas many to many. Penjualan membuat data laporan raca dengan kardinalitas many to one. Data laporan raca juga memiliki data modal dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya, data laporan juga memiliki data aktif lancar dengan kardinalitas one to many. Dan yang terakhir, data laporan raca memiliki data aktif tetap dengan kardinalitas one to many. Berikut merupakan skema relasi dari aplikasi BUMDes Karya Mandiri modul penjualan. Untuk demo aplikasinya dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan utama dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada form login. Di sini merupakan halaman dari petugas penjualan. Untuk dashboard terdapat informasi jumlah barang, jumlah penjualan hari ini, dan keuntungan hari ini. Di sini ada menu transaksi dibagi menjadi 2, yaitu penjualan dan BRI link. Di sini juga terdapat menu data penjualan.
Terdapat juga menu laporan, yaitu dibagi tiga, yaitu menu laporan penjualan. Untuk menu laporan penjualan harus memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir yang akan dibuat laporan. Untuk laporan laba rugi sama, harus masukkan tanggal awal dan tanggal akhir terlebih dahulu ketika akan membuat laporan penjualannya, serta mengelola data beban ini. Selanjutnya, laporan raca. Untuk laporan raca, dipastikan kas harus sesuai dengan laba rugi yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, data dikelola sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada menu kirim laporan. Yang pertama ada menu kirim laporan penjualan. Selanjutnya ada menu kirim laporan laba rugi. Selanjutnya ada menu kirim laporan raca. Nah, untuk di sini ada menu profile. Menu profile di sini untuk memberikan informasi terkait dengan user pengguna. Selanjutnya ada menu ubah profile. Di sini untuk merubah profile user pengguna. Di sini ada menu ubah password untuk merubah password user pengguna. Berikutnya di sini ada tampilan untuk user pengawas. Di sini tampilan pertama itu dashboard. Dengan memberikan informasi total penjualan, total keuntungan dari penjualan, total pengeluaran, total transaksi BRI, dan total biaya admin dari BRI, dari transaksi BRI. Selanjutnya di sini ada menu data laporan. Yang pertama menu data laporan barang masuk, data laporan barang keluar, data laporan penjualan, data laporan laba rugi, dan data laporan raca. Berikutnya di sini ada menu data user. Itu tujuannya untuk mengelola user pengguna. Statusnya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dan dapat menghapus akun juga. Di sini ada menu profile untuk informasi user pengguna, ubah profile untuk merubah informasi user pengguna, dan ubah password untuk merubah password user pengguna. Berikut merupakan kesimpulan modul penjualan. Yang pertama itu dengan adanya fitur catat transaksi penjualan dan catat transaksi BRI Link, aplikasi berhasil memberikan pencatatan transaksi yang baik dan memudahkan pengguna dalam melihat histori transaksi. Dan yang kedua, dengan adanya fitur buat laporan dan kirim laporan, aplikasi berhasil memudahkan petugas dalam melakukan pembuatan laporan penjualan, laporan laba rugi, dan laporan raca, serta memudahkan pengawas untuk mendapatkan laporannya. Adapun sarannya dari aplikasi penjualan barang untuk BUMDes Karya Mandiri Secangir yaitu dapat membuat fitur pemesanan barang untuk mitra. Sekian penjelasan dari proyek akhir saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.